Tadi Pak Kadang udah sampaikan bagaimana kemudian anak-anak kita SD, SMP, SMA sekarang sudah banyak yang cuci darah, Bu. Iya kan? Mereka mau konsumsi apa? Jajanan, produk siapa? Ada UMKM kah? Ada pengusaha menengah, pengusaha besar kah? Terkontrol nggak? Enggak. Bayangkan Pak, kalau itu kejadian sama anak cucu kita, yang kita teledor mengawasi apa yang mereka konsumsi. Gapmi sampai ke situ nggak misalkan. Nah, jadi saya kira memang secara apa ya, administrasi juga kita ini terlalu jelimet Pak. Ada BPJH, ada BP POM, ada ini. Tapi Bapak tahu nggak? Ini nggak Pak RG nih. Ini kalau ke Jepang beliau ini tahu Pak. Gang-gang kecil beliau tahu. Dan kita minum Pak, kita bandingkan ini. Ibu ini minuman ya, air mereka ya. Air minum dalam kemasan. Bu cek, ada nggak di sini ingredientnya? Nggak ada. Ada kode penanda lainnya? Nggak ada. Kalau mahal, ada. Bapak cek yang mahal. Equal ke atas pasti ada. Yang murah-murah, nggak ada. Di Jepang, Pak, di Jepang ada barcode kecil. Di atas tutupnya ini, Pak. Dan betul dilakukan. Begitu saya foto, saya scan gitu, pimpinan, mohon maaf, itu keluar semua itu data-datanya. Bayangkan. Jadi saya kira ini penting imajinasi kita itu bicara produk yang akan kita buat itu melambung harus sampai jauh ke situ Pak. Jadi jangan kemudian terlalu inward looking kita hanya melihat soal pengusaha kepentingan. Kita garansi insya Allah pengusaha pun juga akan terproteksi. Akan terlindungi sepanjang fair, jujur, bertanggung jawab, menjamin keamanan, kesehatan, keselamatan produsen dan teman-teman warga negara kita. Nah, ini baru cerita soal kita. Belum tadi bicara soal e-commerce. Bu, e-commerce kan? Ada nggak yang menjamin barang-barang yang kita beli di online itu semua terregister? Gak ada, Bu. Itu lain lagi. Mau kosmetik, mau makanan, mau sampo, minuman. Ibu mantau nggak, Bu? Sekarang saya tanya, gabungan asosiasi perusahaan makan minuman, ada berapa makan minuman dari luar itu, entah mereknya, entah kandungan, entah produknya itu, yang masuk ke Ibu, yang mereka juga masuk ke BP POM, yang mereka juga masuk ke BPJH, mereka juga teruji di Sukovindo misal. Masuk sana nggak? Atau bahkan terdaftar di Kementerian Perdagangan, di Dinas Negara Kota Kabupaten gitu. Sehingga dia tuh masuk sampai ke pelosok-pelosok sana, Bu. Hanya lewat gara-gara misalkan dia itu entah pengiriman apa gitu, apa Shopee Pay apa segala macam. Kan nggak tahu itu. Bayangkan tadi sementara Pak Kanang sampaikan Indomie masuk ke Jepang boleh masuk tapi dengan catatan. Bukan hanya soal rasa, tapi soal variabel kesehatan seperti apa. Beri gua cerita kawan kita di sini Pak, ada baru masuk ke Australia. Boleh barang masuk ke Australia, tapi sebentar. Anda boleh masuk setelah saya cek dulu semuanya. Dan di balik bungkusnya mereka tampil label baru, jebret. Ini layak edar, baru boleh nyebar. Di kita tidak begitu. Nah, jadi saya kira Bu, tolong pahami bahwa yang mau kita bahas dalam konteks perlindungan konsumen ini menjangkau sampai sejauh itu. Bukan hanya soal cerita pengusaha lokal, enggak. Perlindungan konsumennya di situ. Berarti saya bilang bobotnya sangat besar sekali. Nah soal farmasi Pak, misalkan ya nggak tahu produk-produk yang di pramuka itu. Banyak yang bagus, banyak juga yang expire. Udah masuk daftar G, ya kan, minum obat ini mabok tiba-tiba gitu. Dan yang expire laku juga Pak, karena buat naikin kan lumayan banyak, kan begitu juga. Nah sejauh mana pun itu terjadi? Apakah ada retur atau recall misalkan atas obat-obat dan kemudian paling tidak perusahaan farmasi mendeklar bahwa obat ini tanggal sekian ada kodenya begini sudah expired misal. Kami tidak bertanggung jawab misal begitu. Kalau ada transaksi jual beli obat yang memang luar batas itu.